nasab yang paling sahih sedunia. Paling sahihnya aja nggak punya data loh. Paling sahih, nasab paling sahih sedunia. Ras paling mulia sedunia, tidak punya data. Berarti itu tanda-tanda kedustaan atau kepalsuan dari nasab tersebut dan dari sejarah tersebut. Kalau kita memakai logika yang mana yang membenarkan ketika seseorang itu dikatakan sangat terkenal di mana-mana, ya, sangat terkenal di mana-mana sebagai seorang dzurriyyah Rasul, sebagai seorang ulama, tidak hanya ulama bahkan sebagai imam, ya, sebagai ahli hadis, sebagai imam mujtahid mutlak, tapi nggak pernah ada. Orangnya nggak pernah ditemukan, datanya tidak pernah ditemukan, istifadahnya pun juga Allah. Logika mana yang akan membenarkan itu? Malah gelap gulita jadinya. Saudara sekalian, komentar menohok dari Buya Ar-Razi tentang tesisnya Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya tesisnya Ki Haji Imaduddin itu sebuah pertemuan yang biasa-biasa saja. Tidak ada istimewanya, tidak ada luar biasanya, saudara sekalian. Kok seperti itu? Padahal kalau kita lihat bagaimana tesisnya Ki Haji Imaduddin ini merupakan sebuah pencerahan, sebuah fenomena pada abad ke-21 ini, saudara sekalian. Beliau berani berbeda dengan kebanyakan orang dan membongkar siapa sebenarnya Klan Ba'alwi ini, saudara sekalian. Keselengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Salah satu fitnatul ahlas yang disebut dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Ya. Fitnatul ahlas itu fitnatun tadum wala tanqati'. Fitnah yang enggak berhenti-berhenti. Makanya dulu tadi kami ngobrol dengan Habib Taufik, dulu pernah ada. Oh, sekarang akan lebih. Jadi ini apa namanya pertemuannya itu atau ceramahnya ini adalah ketika Dr. Ar-Razi Hashim itu di hadapan Bapak Taufik As-Saqaf, ya. Jadi ya gimana mau menyatakan bahwa nasabnya Habib itu adalah terputus daripada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya nggak mungkin, karena pernyataan ini disampaikan ketika Bapak Taufik As-Saqaf itu ada dalam pengajian tersebut. Ini video lama ya, nah, cuman baru kita komentari sekarang. Nah, lanjut. Ini saya lagi serak-serak ini Bib Bonbon ya, Bib Ting Id juga. Nah, waalaikumsalam untuk semuanya ya. Lanjut. Orang mengatakan bahwa zuriat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ta'alawi tidaklah sahih. Ya, itu masa lalu saya. Masa lalu saya. Saya juga begitu. Ya, masa hari ini ada habaib. Yang mungkin ternyata dari Sumatera Barat cukup pindah sedikit ke Riau. Jadi begini. Ini bukan soal percaya akan adanya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Karena pembahasannya beda ini. Jadi objeknya itu adalah bagaimana status habaib itu sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu. Para habaib itu statusnya apakah dzurriyyah Rasulullah SAW atau tidak? Nah, kalaulah dulu misalkan banyak dari berapa golongan para ulama dulu ya, mereka itu atau tokoh-tokoh lah yang memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis, katakanlah liberal pemikirannya, yang mereka itu tidak mempercaya akan adanya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan beda antara seseorang yang percaya akan keberadaan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seseorang yang tidak mempercayai bahwasannya Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang pertama, ketika seseorang itu memiliki sebuah keyakinan bahwa dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada sama sekali. Nah, tentu ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Dan ini tidak diyakini, atau pemikiran seperti ini tidak diikuti oleh PWILS, Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Nur Ihya, Gus Abbas Buntet, Dr. Menahem Ali, Dr. Sugeng ataupun yang lainnya. Karena mereka percaya akan adanya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi para habaib itu apakah benar sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka nggak percaya. Saya pun tidak percaya begitu. Jadi ini dibedakan. Nah, sehingga mungkin yang beliau sampaikan ini, ya, itu adalah ketika sebuah pemikiran tidak memiliki keyakinan, tidak mempercayai akan adanya dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini beda permasalahannya. Oke, lanjut.
Kami ke Ketapang ketemu kampung tuan-tuan. Jadi kata sadah bahasa Arab, jamak dari sayyid, berarti tuan, diterjemahkan ke bahasa Melayu. Ketapang. Kalian sudah pernah Ketapang, para habaib. Kayaknya Habib Taufik sudah. Ya, kabar. Kan begini. Di beberapa tempat itu kan ada sebutan tuan, ada sebutan sidi. Kemudian ada apa lagi ya? Tuanku atau teku gitu ya. Itu sebenarnya adalah penerjemahan dari bahasa Arab kepada bahasa Nusantara, bahasa Melayu. Yang intinya adalah sayyid begitu kan? Jadi kemudian jangan dikait-kaitkan bahwa para sidi yang ada di Sumatera itu di mana ya? Di Batak kalau tidak salah itu para sidi. Mereka adalah para sayyid begitu. Leluhur-leluhurnya sampai sekarang begitu kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi beda lah dengan Habib. Lanjut daripada liar. Masya Allah, masuk ke kampung tuan-tuan. Itu kampung luar biasa. Luar biasa. Namun Riau, mobil khusus Indra, Gilhulu lebih maju. Melalui Bupati, Pak Sekda, meresmikan makom para habaib sebagai situs bersejarah. Makom habaib ingin dijadikan situs sejarah, cina. Beb, Ratu Bagus, gimana itu, Beb? Makamnya para habib itu ingin dijadikan situs sejarah. CD. Oh, di Sumbar ya? Siap, Beb Teku, Charles, naam. Karena saya pernah dikasih tahu itu oleh salah satu sahabat saya. Nah, ini apa namanya mahkota Cleopatra ini. Ininya nggak berdiri, kemarin berdiri itu. Coba diberdiriin. Nah, lanjut. Plus berdua semua. Ini aja luar biasa. Semoga nanti ke depan ada nasab habaib di sini. Nasab beliau. Ya. Jadi Habib makam-makamnya Habib itu ingin disituskan, dijadikan situs sejarah. Ya, kemudian nasabnya dipampangin. Nasabnya dipasang begitu. Habib Fulan bin Fulan bin Fulan, Ibnu Al-Imam As-Saqaf, Ibnu Muhammad Maulad Dawilah, Alwi Al-Ghayur, bin Ali, bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian bin Ali Walidul Faqih, bin Muhammad Sahib Mirbad, bin Ali Khali Qasam, bin Alwi Al-Thani, bin Muhammad Sahib As-Sawma'ah, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmadil Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa. Dipampang gede-gede nantinya. Lanjut. Perdebatan nasab itu, saya bukan peneliti nasab, tapi kami abdi hadis Nabi Muhammad Subhanallah. Pengabdi hadis Nabi. Pengabdi hadis Nabi ya. Kami belajar Sahih Bukhari Muslim. Jangan begitu, Bib Ian. Fantasi antum itu ngeledek ya. Nah, lanjut. Sampai sekarang masih belajar dan mengajarkan. Sama, saya juga masih belajar. Tapi nggak mengajarkan, nggak. Cuman berbagi saja, begitu ya. Bib Gavin. Nah. Kan beberapa masyayikh, ada yang asyraf, ada yang sadah, ada yang kiai-kiai di Jawa, ada dari India, ada dari Arab. Judulnya Ma'rifatul Ansab. Ma'rifatul Ansab. Nasab. Tapi itu bukan untuk nasab seperti ini. Namun ilmu ini pun bermanfaat. Bisa dipraktekkan kepada mengetahui nasab para asyraf, para sadah. Perintah perdebatannya hari ini di mana? Mana? Tadi yang ditawasulin oleh beliau, Al-Habib Taufik, yang dibaca oleh zuriat beliau, Al-Habib Ali. Allah. Ubaidullah bin Ahmad. Gitu ya? Benar nggak? Yang bagi rambut gitu? Ubaidullah bin Ahmad sebenarnya itu ada atau tidak begitu? Al-Imam Ubaidillah sebagai seorang imam mujtahid mutlak. Kemudian sebagai seorang ahli hadis, ahli riwayat, salah satu murid dari Imam Abu Talib Al-Makki. Yang begitu masyhur, bahkan nasabnya, silsilahnya, itu disepakati oleh ulama seluruh dunia. Ampun, masalah. Coba kita buka ya, ini dari kitabnya Habib ini. Al-Burqatul Musyiqah. Nah, biar teman-teman percayalah. Masa nggak percaya? Ya terserah sih, mau percaya mau enggak ya bodo amat. Yang efek ke saya, guys. La ilaha illallah 112. Ini nanti gimana ya? Kebalik sih ya kelihatannya ya, kebalik ya. Kebalik. Wah, kitab ini, Benggas. Kitab Al-Burqatul Musyiqah. Nah. Fahadan nasabu tahir. Maka ini adalah nasab yang suci.
Wal intisabul fakhir, penisbatan yang membanggakan, al-musalsal al-muttasil bi sayyidil mursalin al-akabir wa safwati khulasatil anbiya idz-dzakhair. Subhanallah. Yang berkesinambungan, yang berantai-rantai, bersambung kepada sayyidil mursalin, tuannya para rasul al-akabir yang besar-besar. Wa safwah, ringkasan, khulasatil anbiya, intisari dari para nabi adz-dzakhair yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa huwa ma haqqaqahu al-a'immatul ajilla. Nasab ini, nasab yang suci tadi itu adalah yang telah ditahqiq oleh para imam yang agung, wa atqanahu safwatul auliya, dan sudah dikokohkan oleh para wali-wali pilihan, wa ajma'a alaihi al-qudwatul ulama, dan telah disepakati oleh para ulama-ulama yang menjadi suri tauladan, wa dzakaruhu fi tawarikhihim, dan mereka sebutkan dalam kitab-kitab sejarah mereka, wa tabaqatihim, kitab-kitab tabaqat mereka, wa kutubihim, kitab-kitab mereka, wa tawalifihim, karangan-karangan mereka, wa masatirihim, tulisan-tulisan mereka, wa min marqumi ijazatihim, dalam ijazah-ijazah mereka, wa rasailihim, risalah-risalah mereka, wa fatawihim, fatwa-fatwa mereka, wa mukatabatihim, surat menyurat mereka, wa maqalatihim, dan ucapan-ucapan mereka, nasran wa nadman, secara prosa, yang berbentuk prosa, ataupun secara nazam, baik yang di Hadramut, wa syihr di syihr, wal dhafar, wal yaman, was sawahil, negeri-negeri pesisir, wa Makkah, wal Madinah, wal Basrah, wa ghairiha. Ini kan luar biasa begitu kan. Jangan nanya dulu kitab sezaman di Google ya. Artinya klaim ini sudah disepakati oleh ulama. Nah, sehingga ini bisa masuk dalam kategori mutawatir, dan nanti akan kita ulas itu. Kita bongkar, kita bedah. Dari keterangan dalam kitab usul fikih bagaimana? Ya, kita lanjutkan saja. Nah, terus. Liar biasa. Atau tasghirnya. Tasghir itu dikecilkan. Biasanya itu tradisi. Bedilah ya. Karena ulama wali-wali Allah itu namanya banyak. Ini salah satu seni punya nama. Ada nama jasadnya Abdullah. Tapi ketika dia mengenal Allah, dia menyebut dirinya Ubaidullah. Abdullah itulah Sayyidina Muhammad SAW. Abdullah, dia bilang begitu. Jadi kalau siapa namanya Habib Lutfio ya. Lutaifio. Jadi begitu. Saking ketawaduannya beliau karena sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Lutfio ini menjadi Lutaifio. Begitu. Karena saking tawadu beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diganti namanya, ditasghir namanya, dikecilkan namanya. Nah, ya. Begitu juga dengan Habib Charles gimana ya? Charles Liu, gimana? Liar aing mah. Lanjutlah. Nah. Abdullah bin Ahmad ini mulai dipertanyakan, beliau ini ada atau tidak, itu wajar. Jadi kalau ada kritik, jangan marah. Jangan marah. Sekarang ada seorang kiai yang sangat alim. Sangat alim di Banten. Namanya siapa? Kiai Imat ya. Kiai Imat. Saya tidak mengingkari kealiman beliau. Sebagai sebuah penelitian, itu tantangan hebat bagi para habaib. Supaya apa? Charlie juga yang membahasnya tidak dengan emosi. Tapi membahasnya, karena dia membahas sebagai buku, kayak tulisan, kita bahas sebagai tulisan. Jadi nggak usah emosi ketika kita itu mempertanyakan apakah Imam Ubaidillah ini adalah seorang imam, benar-benar imam. Apakah benar-benar sebagai seorang al-imamul mujtahidul mutlaq? Apakah benar-benar sebagai seorang perawi hadis? Apakah benar-benar merupakan seorang murid dari al-Imam Abu Talib al-Makki yang memiliki kitab yang bernama Qutul Qulub? Jangan tersinggung. Karena kita mempertanyakan, silahkan dijawab. Kalau memang memiliki jawaban, silahkan. Naam. Lanjut. Dia buat ceramah, kita buat ceramah. Jadi kalau Kiai Imat itu bikin tulisan, balas tulisan. Kalau bikin buku, balas buku. Kalau ceramah, bikin ceramah. Nah, ya. Tanyakan kepada Al-Imam Faqihil Muqaddam, apakah beliau itu akan menjawab sebenarnya apakah Al-Imam Ubaidillah itu benar-benar merupakan anak dari Al-Imamul Abah An-Nafat, atau yang dikenal dari kalangan habaib ini dengan disebut dengan Al-Imamul Muhajir ilallah. Naam, tanyakan kepada Al-Imam Faqihil Muqaddam. Naam. Terus. Kan beliau katanya zuriat Syarif Hidayatullah juga. Kalau dia berarti jalur asyraf, kalau benar. Benar. Ya tinggal kuat-kuatan aja pakai
kekuatan ilmu. Meskipun itu menyakiti banyak zuriat Nabi dari kalangan Al-Ba'alawi. Nah, dalam hal ini kami punya pandangan sendiri. Nah, beliau kan berargumentasi. Argumennya lumayan memukau. Tapi bagi saya, ya biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Apa kata beliau? Kenapa? Ubaidullah ini nama dia tidak muncul dalam kitab-kitab biografi di abad itu. Betul nggak? Ya wajar. Wajar. Itu nggak ada capil. Nggak ada capil. Jangan dulu ada capil. Nanti kita ulas ya. Terus? Pak Sekda namanya ada nggak di capil? Henry gitu. Banyak Pak namanya Henry. Henry apa Pak? Henry Zal. Itu banyak ratusan namanya Henry Zal. Di zaman itu nggak ada namanya sistem online gitu, nggak ada. Kalau udah argumentasi teori yang dibangun, kalau nama orang ini tidak ditulis di masanya dalam kitab-kitab tarajum, sebelum ke sana. Nama beliau nggak dikenal di Dukcapil karena di zaman itu belum ada Dukcapil. Terus yang mempertanyakan Dukcapil itu siapa? Kita kan sudah mengenal dari biografi Al-Imam Ubaidillah di sini disebut sebagai Al-Imam masyhur. Sebentar, kita buka. Al-Imam Ubaidillah itu bagaimana? Ya, biar kenal. Ali bin Jadid. Sebentar, ini Ali bin Jadid ini. Oke. 150 kayaknya itu. Abdul Malik, ini ke atas ini. Nah. Wa qauluhu Abdullah bin Ahmad ini ya. Hadza huwal masyhur 'inda ulama'il Yaman wa a'immatihim bitahaim wal jibal. Abdullah itu adalah seorang yang masyhur di sisi ulama-ulama Yaman. Imam-imam mereka, baik itu yang ada di Tihamah pegunungan, daerah rendah. Wal jibal atau pegunungan. Wa fi ijazatihim dalam ijazah-ijazah mereka. Wa tawarihihim dalam sejarah-sejarah mereka. Wal ma'ruf 'indahum dan juga yang terkenal di sisi mereka. Wal mutadawal ladihim dan juga yang sudah tersebar di kalangan mereka. Wal mazkur fi fatawihim bahkan di dalam fatwa-fatwa para ulama-ulama Yaman itu menuliskan Al-Imam Ubaid Abdullah begitu, ya. Oke, biografinya mana ini? Biografinya secara lengkap ya. Nah, begitu. Dan di di kitabnya siapa Habib Salim bin Jindan itu yang tentang ijazah sanad itu pun juga sama. Al-Imam. Oke, coba biar lebih puas lagi ya. Kitab sebentar saya ngetinggal dulu. Nah, coba Al-Jauhari Syafaf ya. Ini nyebutin enggak ya? Saya lupa itu. Oh, jangan di sini. Tarikh Hazramut. Nah, Tarikh Hazramut. Apakah menyebutkan Al-Imam Ubaidillah? Juz 1 ini harusnya. Bentar. Juz 1. Tadi saya masukin ke dalam itu. Oke. Karena penasaran. Oh ini nih. Tarikh Hazramut ya. Tarikh Hazramut. Ketika menyebutkan Al-Imam Ubaidillah itu bagaimana? Naam ya. Naam. Nah. Oke. Nggak ada ini di sini. Hanya Al-Imam saja di sini. Tidak disebut sebagai Al-Imamul Mujtahidul Mutlaq. Wah. Nggak ada. Oke. Kayak lanjutlah. Terus. Nah, artinya beliau ini dikenal sebagai imam, ulama, ahli hadis, mujtahid mutlak. Ya, dan itu sudah menjadi sebuah informasi yang mutawatir di kalangan para ulama dari berbagai bidang keilmuan, mau itu fikih, mau itu tafsir, mau itu hadis, mau itu tasawuf, ataupun bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Nah, lalu ketika kita tidak menemukan datanya sama sekali, itu bagaimana? Coba. Ada sebuah kaidah dalam usul fikih itu. Ya, dalam sebuah kaidah usul fikih,
wa minal maqtu'i bi kadzibihi ala sahih khabar mudda'ir risalah. Satu ya. Dan termasuk informasi yang dipastikan akan kebohongannya, kedustaannya, kepalsuannya, itu adalah informasi dari seorang yang mengklaim dia sebagai seorang rasul. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, wal manqulu ahadan fima tatawaffaru dawa'i ala naqlihi. Yaitu satu informasi yang dikutip secara ahad. Hanya satu orang saja yang menyebutkannya. Padahal, ya, sebab-sebab itu sudah sempurna atau mengharuskan agar informasi ini harus diriwayatkan oleh banyak orang. Seperti apa? Ketika seseorang itu melihat sukutil khatib anil mimbar. Ada seorang khatib, dia itu jatuh. Ketika dia berkhutbah jatuh. Nah, sementara jamaah-jamaah yang lain, itu tidak melihatnya. Artinya ketika seseorang itu mengatakan, oh ya, saya melihat bahwasannya seorang yang khutbah tadi di hari Jumat, dia jatuh. Nah, artinya informasi ini jelas dustanya. Begitu juga dengan apa? Dengan seseorang yang diklaim sebagai seorang imam, sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang perawi hadis. Disebut sebagai orang yang sangat terkenal, tertulis di mana-mana. Di kitab sejarah, di kitab tarikh, di kitab tabaqat, dalam fatwa, ya, dalam kitab, dalam murasalah, surat-suratan, dalam fatwa, dalam ijazah, dan berbagai macam. Dan itu tidak hanya ditulis oleh ulama Hadramut saja. Mau itu Hadramut, mau itu Dhafar, mau itu ulama Haramain, Makkah dan Madinah, bahkan sampai ke Irak. Tapi tidak satu pun kita temukan informasi mengenai status dari Al-Imamu Ubaidillah, Al-Mujtahidul Mutlaq, kemudian minal muhaddisin dan lain sebagainya. Berarti itu tanda-tanda bahwa klaim selama ini atau informasi tersebut itu adalah sebuah informasi yang dusta, yang palsu. Begitu. Oh, diajarkan Ian fantasi. Ada itu satu semester itu. Mantik. Artinya antara klaim dengan bukti, nggak sinkron. Nah, berarti klaim yang ada di sini mengenai kenasaban Balawi, padahal hanya disebutkan dalam kitab As-Suluk yang kemudian dikutip oleh beberapa ulama-ulama berikutnya, lalu kemudian disain dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, kemudian diklaim sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Paling sahihnya aja nggak punya data loh. Paling sahih, nasab paling sahih sedunia, ras paling mulia sedunia, tidak punya data. Berarti itu tanda-tanda kedustaan atau kepalsuan dari nasab tersebut dan dari sejarah tersebut. Kalau kita memakai logika yang mana yang membenarkan ketika seseorang itu dikatakan sangat terkenal di mana-mana, ya, sangat terkenal di mana-mana sebagai seorang dzurriyyah Rasul, sebagai seorang ulama, tidak hanya ulama bahkan sebagai imam, ya, sebagai ahli hadis, sebagai imam mujtahid mutlak. Tapi nggak pernah ada. Orangnya nggak pernah ditemukan. Datanya tidak pernah ditemukan. Istifadahnya pun juga Allah. Logika mana yang akan membenarkan itu? Malah gelap gulita jadinya. Nggak ngerti apa itu logika. Biar ngerti Mbah Google. Antum tuh ngeledek saja itu. Antum itu subhanallah. Nah, jadi untuk Dr. Ar-Razi Hashim, jangan kemudian untuk membela nasab Balawi sebagai sebuah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menghilangkan logikanya. Padahal kan antum itu ahli filsafat katanya. Kemudian pengabdi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini logikanya dikemanakan? Coba, ya, Bin atau Beb. Logikanya dikemanakan ini? Antara klaim dengan fakta itu nggak sinkron. Berarti apa? Nasab dukcapil kekinian eta. Nasab yang paling sahih kok nggak ada bukti? Berarti palsu. Berarti yang dibesar-besarkan selama ini. Waqad ajma'atil ummatul Muhammadiyatu min sa'iril aqtari wal a'sari ala anna ba'alawi min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaba wa akramihim hasaba. Subhanallah. La ilaha illallah. Klaim saja itu.
logikanya masih di perjalanan. Ini nggak nyambung. Sampai hafal karena saking seringnya Habib Ahmad Habibi. Nah, minimal punya love fosil batu ginjal ubed. Lanjut. Kitab-kitab sejarah. Terus dia tidak ada, begitu kira-kira yang saya simpulkan. Iya. Nanti diluruskan. Oke. Kalau itu alasannya, nama para sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Iya. Kapan ditulis? Kapan ditulis? 1 abad, 2 abad setelah mereka. Itu muncul kitab Imam Ibnu Sa'ad. Mana tadi? Sad Muawiyah. Mana tadi itu ya? Kitab Lisalim Fata Abi Yahya Al-Aslami katabahu fi safarihi indama tawaqqafa lil istirahah bijiwar Sad Muawiyah bin Abi Sufyan. Fihi yas'alullah ta'ala an yasabahu bi ahsani suhbah fa yaqul ana Salim Fata Abi Yahya Al-Aslami Allahumma ashani bi ahsani suhbatik. Ini ada. Ini ada satu fakta mengenai apa namanya? Saya jadi lupa namanya itu. Prasasti. Prasasti dan ada tulisannya. Satu prasasti dan ada tulisannya. Tuh. Nah, ini zaman sahabat Nabi ada. Sahabat Nabi ada. Badek. Nah, ada yang terkenal, ada sahabat Nabi yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Ada misalkan Ayad bin Sa'id bin Yarbu. Ini ada juga nih. Tuh. Prasasti. Seorang sahabat Nabi. Ana Ayad bin apa ini? Jadi nggak jelas ini. Salit ya. Apa ini? Ayad bin Sa'id. Ayad bin Sa'id bin Yarbu. Ayad bin Sa'id bin Yarbu. 2, tuh udah. Kita datangkan data ya. Kemudian ada seorang tabi'in Muawiyah bin Abdullah bin Badr al-Juhani. Sumar Ribai. Nah, ini ada tuh. Nah, tuh ada. Ya kan? Terus, ini zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in. Tahun 54. Kemudian ada lagi tuh. Ujair bin Abdi Yazid. Akhus sahabi Rukana bin Abdi Yazid. Nah ini ada tuh. Allahumma gfir li Abdurrahman. Apa tulisannya itu? Bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Nafi' bin Ujair. Zambuhul azim rahimahullah. Min man qala. Amin. Terus 3. Kemudian ada lagi tuh yang khusus. Nah ini ada nih. Nah nih ya, ini merupakan apa namanya prasasti yang dibuat, yang dibikin ketika zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita bacakan redaksinya. Ini zaman Muawiyah loh. Zaman Muawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadas Satli Abdillah Muawiyah Amirul Mukminin. Ini bendungan ini adalah atau dibuat oleh Muawiyah Abdullah ya, oleh hamba Allah yaitu Muawiyah Amirul Mukminin. Allahumma barik lahu fihi rabbus samawati wal ard. Banahu Abu Radat Maula Abdullah bin Abbas bihaulillahi wa quwwatihi wa qama alaihi katsir bin Salat wa Abu Musa. Nanyalihi, Dan yang satu lagi ada dari kalangan tabi'in. Nah, dan seterusnya. Ini Muawiyah ada. Terus Abdurrahman wafat wa minal ahdath allati asaraha wafatu abi awali umara'i Bani Umayyah bil Andalus Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham. Ini jauh ini redaksinya. Tahun 138 ini. Nah, ini ada tahun 138 ini ada prasastinya ya. Prasastinya ada prasastinya. Zaman sahabat. Zaman tabi'in, maaf, zaman tabi'in. Kemudian ada lagi bentar. Lelet ini. Nah. Nih kurun pertama Hijriyah Muawiyah bin Abdullah bin Badr. Allahumma gfir li Muawiyah bin Abdullah bin Badr. Ada tabi'in ya. Sahabat. Terus siapa lagi nih? Abu Bakar bin Utsman, Abi Salamah bin Ubaidillah. Ini tahun berapa ini? Tahun berapa nggak disebutkan. Hindun. Taballahu ala Abi Salamah bin Ubaidillah wa ghafara lahu dzambah. Siqatu Abi Bakar bin Utsman billah. Taballahu ala Hindin ibnati Muawiyah.
Ini ada zaman sahabat Nabi, ada. Zaman sahabat Nabi ini, sahabat Nabi, bukan zaman Ubaidillah dia baik. Zaman sahabat Nabi, jazakumullah khair, Habib cek mesumannya. Subhanallah. Ini udah tadi. Kemudian fi hadzal naqs tawthiq lil far'i tsani 'ashar min furuq qabilah Juhaina al-Ariqa al-Mudawwan ala sukhur. Oke. Itu tahun berapa ini? Oke. Terus man kana yafti bil Madinah wa qad laqiya 'ammata, siapa ini? Rawa an walidihi liwa Juhaina. Ayyub bin Musa ini tadi sama ya. Abdurrahman bin Muawiyah tadi 138 udah. Al-Juhushi nisbah Juhush bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin. Nah, ada ini. Ada tuh. Nah, di zaman para sahabat. Oke, terus ini ada Abdurrahman sama kayak tadi. Bahkan sudah pernah kita ulas juga, sampai Abraha saja itu punya apa namanya, punya tiga prasasti. Yang dua itu ditemukan di Hijaz, yang satu ditemukan di Yaman, di Son'a kalau tidak salah, atau beberapa kota-kota yang mendekati Son'a itulah ada. Ya artinya kalau memang nasabnya itu adalah nasab yang paling sahih sedunia, kenapa berat dan sulit untuk mendatangkan bukti sezaman? Padahal sahabat Nabi saja ada, Abraha saja punya. Ya ilaha illallah. Nabi Ibrahim saja ada. Nabi Ibrahim. Dan memang ketika catatannya itu berupa catatan kertas. Oke, saya kasih contoh sampel. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah fi Usulil Fiqih, ada Imam Syafi'i. Ada loh manuskripnya loh, aneh ya. Imam Syafi'i padahal ini, subhanallah, mana sampel manuskripnya itu? Bentar. Nah, Imam Syafi'i ada. Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah fi Usulil Fiqih. Imam Syafi'i. Ada ya. Beliau imam beneran, imam. Imam Syafi'i beneran imam, bukan imam-imaman. Ahli hadis, bukan ahli hadisan. Ya, Beb. Oh, ini ada Mbah Dowi. Ngopi, Bro, santai. Naam. Siap, Mbah? Siap, Mbah. Ini Imam Syafi'i ada. Subhanallah ya. Ini imam beneran ini, imam beneran ini. Masya Allah, ada Imam Syafi'i ini. Subhanallah ya. Bukan imam-imaman, tapi imam beneran ini. Bukan mujtahid-mujtahidan, tapi mujtahid beneran, karyanya ada. Subhanallah. Dan untuk apa namanya, mengenai status Imam Syafi'i sebagai Quraisy, ditulis dalam fatwa, disampaikan dalam ceramah, ditulis oleh ulama-ulama sezamannya. Itu beneran ada. Bukan cuma klaim itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Ini sampai 3 tahun untuk mencari nasabnya Al-Imam Ubaidillah, Al-Imamul Mujtahidul Mutlaq. Apakah benar sebagai seorang ulama yang merupakan putra dari Al-Imamul Muhajir ilallah? Gak ada. Mari husnudzon saja. Nasab paling sahih nggak punya data. Dan itu tanda kepalsuan. Jazakumullah khair katsiran ya Habib Alder. Subhanallah. Nah, ini makanya saya pertanyakan ini gimana sebenarnya? Ya mungkin kan bisa saja. Siapa namanya Dr. Ar-Razi Hashim itu karena ceramahnya kan di depan Habib nggak enak lah. Nggak enak. Masa saya katakan, Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya terkenal Al-Imam Ubaidillah. Di mana terkenalnya? Itu kan pertanyaan. Ka'annahu fil manam. Nah, oke, lanjut. Bukti dari para sahabat Nabi sekian ya, meskipun nggak semuanya. Kemudian bukti untuk Muawiyah bin Abi Sufyan ada. Kemudian bukti untuk siapa tadi, Muawiyah bin Hisham tahun 138 Hijriah ada. Bukti untuk Al-Imam Syafi'i ada. Manuskripnya ada. Karena manuskrip tadi yang kita perlihatkan untuk kitab Risalah itu, ya itu dipegang dari satu ulama dengan ulama yang lain. Artinya ketika ulama yang mendapatkan naskah ini, ya kemudian diwariskan kepada muridnya terus, begitu. Sehingga untuk sanadnya saja itu ada, begitu ya.
Kebencian dari mana? Saya ini sedang membahas kitab, dibilang kebencian ini. Logikanya dipakai, Bin. Logikanya dipakai lah, Bin. Pahamkan saya. Naam. Yang memberikan pemahaman itu Allah Ta'ala. Jadi manusia itu hanya sekedar menyampaikan. Begitu. Yang memberikan pemahaman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Kitab Imam Bukhari, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Kabir, itu 1 abad 2 abad setelah sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita pakai teori itu, teori apa? Kalau nama dia nggak ada dalam kitab Jazakumullah biografi, berarti khair. orang ini nggak ada. Beb Alder. Kalau begitu sahabat Nabi nggak ada semua dong. Oh. Ya, Ya kita akan menyesuaikan dengan klaimnya. Masa klaim nasab yang paling sahih sedunia, ras yang tertinggi sedunia, thariqah yang paling lurus sedunia, ajaran leluhur Ahlul Bait Nabi yang paling tinggi, yang paling khair, yang paling baik, terbaik sedunia. Kan masa nggak punya jawaban? Kasarku bercukur peri. Upgrade ke jilat Blue Refleksi. Mata pisau, pekat di kulit. Jangan cukur perih, abangku. Nasab paling sahih. Nah, darah paling suci. Nasabnya disepakati oleh seluruh ulama sedunia. Masa nggak punya catatan sezaman? Berarti bukan ini dong, bukan nasab yang paling sahih sedunia. Nanti khawatirnya kebalik itu. Menjadi nasab palsu. Orang-orangnya memang sengaja dibikin-bikin. Nah, subhanallah. Jadi kan bukan menjadi nasab yang paling sahih sedunia. Masa nasab paling sahih sedunia itu hanya sekedar mendapatkan pengakuan dari ulama-ulama sedunia katanya. Gimana itu coba? Kan sedih. Aku sedih. Ketika aku mendapati sebuah nasab di dalam kitab-kitabnya, bahwa nasabnya Ba'lawi, nasab yang suci, yang bersambung kepada Rasulullah, telah disepakati, telah ada konsensus para ulama, disebutkan oleh para sejarawan, dituliskan di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab sejarah mereka, tabaqat, dalam kitab fikih, dalam kitab tarikh, dalam kitab rasail, dalam surat-suratan mereka, dalam fatwa-fatwa mereka, dalam ijazah-ijazah mereka. Dan itu disampaikan secara lisan. Baik itu secara la ilaha illallah, nasran wa nadman, secara prosa, atau baik itu disampaikan secara nadhaman. Jadi itu kalau kembali kepada kitab fikih, usul fikih tadi itu ya, itu tanda kepalsuan, tanda kedustaan, tanda kepalsuan, maudhu, palsu itu. Anda di Yaman sekitar 2015 ke sini pun Yaman masih tertinggal. Sekarang Ba'lawi sok-sokan. Oke, bro. Jadi pulang dari Yaman itu 2014 kayaknya, Mbah. Ya itu masih tertinggal dan sampai sekarang. Makanya jangan sok-sokan gitu, Mbah ya. Cocok, Mbah, cocok. Nah, kan antara klaim dengan pembuktiannya itu kan nggak sinkron, begitu. Kalau antara klaim dengan pembuktiannya nggak sinkron, tadi berarti menurut di sini ya memang palsu. Tidak hanya palsu, wa minal maktu bi kadzibihi, dan termasuk yang dipastikan kedustaannya adalah tadi sebuah informasi yang besar tapi nggak punya bukti, begitu. Oh, jangan marah-marah dong. Ini usul fikih ini yang bilang, ini usul fikih. Kalau mau menyalahkan saya, ya salahkan ini. Siapa namanya? Imam Tajuddin As-Subki. Al-Imam Tajuddin Abdul Wahab namanya ya. Ibn Abdul Kafi As-Subki. Ini bilang, wa minal maktubi kadzibihi ala sahih al-manqulu ahadan fima yatawaffaru da'wa'i ala naqlihi mutawatiran. Nah, berarti palsu. Ini yang bilang bukan saya, tapi ini yang bilang ini adalah nih Jamul Jawame. Jamul Jawame ini, Jamul Jawame. Di sini pun juga sama riwayatul usul Syekhul Islam Zakir Al-Ansari, sama saja, nggak ada bedanya. Coba saya tanding nggak tadi itu ya? Oh, ini. Sama ini, sama tuh. Wa man nuqila ahadan fi ma tatawaffaru dawa'i ala naqlihi tawaturan. Berarti wa minal maktu bi kadzibihi di atasnya itu. Sebentar itu. Ya. Wa minal maktu bi kadzibihi ma nuqila ahadan fi ma tatawaffaru dawa'i ala naqlihi. Kalau bisa
dijelasinnya nggak sambil ketawa. Ini saya sudah nahan ketawa ini, Beb. Ya, saya sudah. Saya pulang dari Afrika tahun 2000, jadi saya nggak bisa. Sih bro, subhanallah. Nah, lanjut. Saya ini sudah nahan ketawa. Antum itu ngeledek apa gimana itu? Ya. Data mana data? Nanti aneh mimpi dulu, subhanallah. Nah, ini model serius. Jadi ketika saya menjelaskan itu nggak boleh ketawa. Jadi saya nahan ketawa ini. Jangan ketawa Mbah Google ya. Jangan ketawa. Nah, lanjut. Emang Wali 9 namanya ditulis dalam kitab sejarah di zaman itu. Atau risalah hari ini yang disebut risalah Wali 9, itu risalah yang ditulis muridnya atau murid dari muridnya atau pengikutnya. Nggak ditulis di zaman. Jarang, kecuali ada satu manuskrip yang sampai sekarang nggak ada nama, anonim. Alhamdulillah kami 2000. Ya kan muridnya ada. Berarti kan tokoh historis itu. Ya, tokoh historis. Ya, Kang Baden Sopian. Nah, kan tokoh historis ada. Tapi kan nggak mengklaim nasab kami paling sahih sedunia. Nggak seperti itu, nggak. Ke bahasa umum. Agar live rame artikan istilah pondok ke bahasa umum. Naam, ketawa aja bebas. Oke, boleh. Siap, Bah, aman. Naam, lanjut. 2010, 2011 ikut meneliti manuskrip Nusantara, manuskrip Nusantara. Itu kertasnya kalau diangkat jatuh, pecah. Allah. Dibimbing oleh Prof. Oman Fatur Rahman. Jadi kita mencari kemana-mana. Jadi kalau ada yang mengkritisi para sayyid, para habaib, saya prihatin. Beda. Antara sayyid dengan habib beda. Jadi sayyid itu adalah gelar yang biasa digunakan. Digunakan oleh para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kalau gelar yang biasa dimiliki oleh keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu namanya Alawi, dan itu dijelaskan dalam kitab Turfatul Ashab. Mana itu lagi kitabnya? Harus nyari dulu ini. Turfatul Ashab. Nah, Turfatul Ashab. Udah pernah kita ulas sebenarnya itu. Ya. Cuman nggak masalah ya. Ini halaman berapa lagi nih? Saya tandain lagi lah. Bentar. Mohon sabar. Sayyidina Ali. Hampir akhir kayaknya itu. Sebentar. Mohon sabar. Masyaallah. Nah, ini. I'lam anna syaraf la yutlaqu ala kulli man kana min dzurriyyati auladi Ali karramallahu wajhah bal ala man kana dzurriyyata auladihi min Fatimah ibnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha wa humal Hasan wal Husain. Jadi untuk keturunan Sayyidina Hasan dan Husain itu penyebutannya syarif, malah nggak disebut sayyid malah ya. Tapi kalau wa man kana min ghairihi min auladi Ali karramallahu wajhah yusamma alawiyan wa la yusammauna asyrafan. Tapi kalau keturunan Sayyidina Ali bukan dari Sayyidina Hasan dan Husain, itu tidak disebut sebagai asyraf. Sadah mungkin sama lah ya. Tapi disebut sebagai Alawi, yaitu keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, lanjut. Yang emosi juga. Saya masih. Bagi saya kita tanggapi saja dengan kepala dingin. Itu secara keilmuan. Kalau dalam bab adab dan bab fikih, begitu juga bab ada satu ilmu yang menjadi kitab Al-Kabair, dosa besar. Dosa besar. Salah satu dosa besar. Apa itu? Orang menasabkan dirinya ila ghairi abi. Kepada selain ayahnya. Ini saya mau tanya, menurut yang hadir ini, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu wali nggak? Nggak usah wali, ulama. Nah, ini ditanyakan kepada Mbak Dowi nih, Mbak Dowi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu apakah seorang wali atau tidak, Mbak? Saya pengen tahu jawaban langsung dari Mbak Dowi nih. Coba Mbak Dowi. Kita pengen tahu nih. Mungkin nanti bisa menjadi satu konten itu untuk Mbak Dowi. Ayo Mbak Dowi mana ini? Mudah-mudahan masih ada ya. Mudah-mudahan masih menyimak. Wali Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah. Kata Mbak Dowi bukan cenah. Waduh, bukan cenah. Kalau ulama, beliau termasuk ulama bukan, Mbak? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Mbak. Gimana itu, Mbak? Ini kan kita langsung itu kan. Kan sama-sama berbagi begitu. Ulama bukan, Mbak? Ulama. Bukan juga. La ilaha illallah. Astagfirullah. Oke. Tadi ada kaitannya dengan manintasaba ila ghairi abihi, atau termasuk wa minal kabair al-intisab ila ghairi abi. Dalam kitab Al-Kabair. Kitab Kabair itu ada
karya dari Imam Ibnu Jauzi ada. Kemudian siapa namanya, Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki sebuah kitab juga yang bernama Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, yang diantaranya itu adalah, beliau hanya penulis buku ya Mbak. Oke Mbak, penulis buku, penulis kitab sama ya. Penulis buku, ini bukan ulama. Kata Mbah Dowi. Jadi kalau dalam kitab Al-Kabair, baik itu yang ditulis oleh Ibnu Jauzi atau yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana wa minal kabair al-intisab ila ghairi abih. Kita sambung dulu ini pembahasan dari Dr. Ar-Razi Hashim. Terus Atas Al-Idrus, saya dapat juga Thariqah Al-Idrusiyah. Ada juga Thariqah Al-Idrusiyah. Dapatnya di Banjar. Tahu-tahu di sini di Indragiri banyak orang Banjar juga. Bahkan walaupun tidak disepakati, Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kelampayan ada yang menyebut nasabnya kepada Al-Idrus. Ya, mungkin karena ketika diinput kurang pas. Kurang kenceng ya suaranya. Para zuriat wali songo ketika diinput Rabitah kurang pas, akhirnya muncul protes ini. Ini pun juga harus jadi pelajaran bagi kita, terutama pengurus-pengurus Rabitah. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau bahas begini, udah harinya panas, kepala ikut panas. Saya biasanya bahas tasawuf, hadis, jadi bahas ilmu nasab deh. Tapi seperti kami sampaikan, saya bicarakan dari sisi ilmu hadis. Jadi kami, kalau dapat riwayat hadis, misalnya ada sana Abdullah bin Zubair, nggak disambung itu? Kok nggak disambung tadi pembahasannya? Ulama standar rujukan sanad yang masyhur dan benar. Yang masyhur dan benar. Nah, oke, lanjut. Jadi nggak disambung tadi itu. Artinya begini, memang dalam sebuah hadis itu, ya, man intasaba ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Ketika seseorang itu menasabkan dirinya kepada yang selain bapaknya, selain datuknya, maka surga itu haram bagi dirinya. Kalau tahu, kalau ada unsur kesengajaan. Kalau nggak tahu, atau tidak ada unsur kesengajaan, ya nggak masuk di situ. Rufi al-qalamu an talatin. Ada 3 itu. Atau innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wal junun wal majnun idza afaq. Gitulah. Au fi ma'nal hadis ya. Awalnya nggak tahu bahwasannya nasab ini tidak bersambung kepada Rasulullah, dan tahunya itu pada awalnya adalah bersambung kepada Rasulullah. Lantaran apa? Lantaran keterangan dari bapak, terus kepada Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Ini cukup panjang ini nanti pembahasannya ya, nggak masalah lah. Cukup panjang. Nah, terus sekarang dikasih tahu, bro, kamu tahu nggak bahwa nasab yang kamu selama ini yakini sebagai nasab yang paling sahih sedunia, nasab yang bersambung kepada Rasulullah, nasab yang telah disepakati oleh para ulama, oleh para ahli sejarah, oleh ini dan itu di mana-mana, itu ternyata nggak bersambung loh kepada Rasulullah. Bro, jadi begitu bro, gimana? Anda mau menerimanya atau tidak? Oh enggak, saya ini lebih percaya kepada leluhur daripada percaya kepada tesis yang palsu, tesis yang nggak jelas itu. Nah berarti kalaulah memang dia itu sadar, kalau memang dia itu nggak sadar bahwa bukti-bukti sudah disampaikan, DNA-nya sudah disampaikan, ya, tapi tetap masih aja kekeh, maka masuk ke situ. Ya silakan aja, tunggu aja di akhirat. Dan mungkin sebelum di akhirat itu akan akan ditampakkan, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, teman-teman. Justru ketika menggunakan sudut pandang ilmu hadis, ilmu riwayatul hadis itu lebih ketat loh. Jangankan sosoknya itu nggak ada. Sosoknya ada saja, itu perlu dilihat nih. Bagaimana status periwayatannya. Siapa saja guru-guru yang dia ambil riwayatnya. Nah, dia ini memiliki banyak guru, misalkan. Ada 20 guru. Tetapi dari 20 guru ini, tidak semuanya diambil riwayat hadis. Tapi dari hanya sekian saja. Kemudian bagaimana melihat dari kekuatan. Bagaimana kekuatan periwayatan itu. Apakah dia itu thiqah, apakah dia itu dhabit, kemudian dhabitnya itu, kekuatan kekuatan hafalan ya, atau kuat dari sisi penulisan. Jadi penulisannya itu benar gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Ada atau enggak?
begitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana murid-muridnya. Terus redaksi hadisnya itu apakah berbeda atau tidak ketika dibandingkan dengan redaksi hadis dari gurunya. Itu lebih ketat sebenarnya. Nah, sehingga saya justru menyaksikan ini bagaimana bisa mensahihkan sebuah nasab sementara tokohnya saja tidak pernah ada. Nah, tokohnya saja tidak pernah ada. Bagaimana dianggap sebagai nasab yang sahih? Apalagi nasab yang paling sahih sedunia. Begitu. Ya. Begitu. Ya. Hadis bersanad dan ketat. Lebih ketat daripada hanya sekedar nasab. Bahkan jangankan kepada pembahasan mengenai dalam Rasulullah, nasab dari perspektif sejarah. Ya, dari perspektif sejarah. Yang namanya sejarah itu membutuhkan data sezaman. Kalau nggak ada data sezaman, udah mending diam. Begitu, ya. Saya sangat kasihan itu dengan kibin-kibin, ya. Otaknya itu ditaruh mana? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ya. Astagfirullahaladzim. Makanya ini. Kalaulah seseorang itu sudah ma'rifat. Ya, sudah ma'rifat, benar-benar ma'rifat nih. Kan ada itu pembahasan ruh, ya kan? Bahkan Imam Ibnul Jauzi itu memiliki sebuah kitab yang namanya ruh. Ya. Memiliki sebuah kitab yang namanya ar-ruh. Nah, dan ini pun juga dikaji oleh para ulama-ulama tasawuf. Ini kajian tasawuf loh. Kajian sufi, kajian tarekat. Sementara dalam hadis Nabi itu al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu saling berkelompok-kelompok. Fama. Ketong Bebasa balik-balik lagi. Mungkin shampoo kamu gak 100%. Ayo kita cek. Move on ke Head & Shoulders Ruji Klinis. Hingga 100% bebas ketua basah, melindungi kulit kepala. 100% PD. Head & Shoulders. Saya jadi lupa ini. Fama ta'ala famin ha'i'talaf. Kalau cocok si roh itu akan sinkron, nyambung. Fama tanafara minha ikhtalaf. Nah, kemudian dari ruh-ruh itu ketika memang sudah nggak sinkron, ya dia nggak akan bersambung. Nah, tinggal diistiharahi saja itu. Bagaimana ruh fakih muqaddam itu ditanyakan. Kan biasanya itu ada itu dari teman kita dari Dayak gitu ya. Kan bisa menanyakan itu. Coba panggil ruhnya fakihil muqaddam. Apakah bisa atau tidak? Nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba ditanyakan itu. Rohnya fakihil muqaddam itu ditanyakan bagaimana? Ada atau tidak? Kan bisa. Kan ranahnya ranah alamul arwah begitu. Kan ada kan? Ada. Karena roh itu tidak akan mati. Roh itu tidak akan mati kecuali nanti. Ya. La ilaha illallah. Kita lanjut lagi ya. Saya sebenarnya ingin mengulas tentang Habib Utsman bin Yahya ini. Cuman waktunya kayaknya nggak cukup. Ini udah 1 jam lebih ini ya. Ini baru 9 menit. Padahal ini 24 menit ini. Lanjut. Muhammad Ibrahim. Begitu ketika kami ketemu, kami tidak akan cari nama dia dari buku yang sezaman dengan dia. Karena nggak ketemu. Ya. Ketemu di mana? Di buku setelah dia hidup. Abad setelahnya atau abad setelahnya Nabi itu biasa. Dan dalam ilmu adab, ilmu akidah, bahkan ilmu tasawuf, menisbatkan diri kepada bukan ayahnya. Itu pantangan seorang muslim. Ya. Apalagi ulama, apalagi kutub. Allah, kutub. Seorang ulama. Seorang wali. Apalagi seorang wali kutub. Pantang untuk menyatakan suatu statement bahwasannya itu bukan bapaknya kemudian diakui sebagai bapaknya. Kutub. Naam. Kalaulah nggak tahu, ya, kalaulah nggak tahu, kalau nggak tahu nggak masalah, karena begini, wali itu bisa salah, karena dia nggak maksum, tapi nggak boleh bohong. Wali itu bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Ya mungkin dalam keyakinannya, kalau memang benar-benar wali, tapi kata Mbah Doi tadi seperti tadi ya. Benar-benar wali. Apalagi wali kutub. Salam Abah Setu. Salam takdim buat Abah Setu ya.
Apalagi seorang wali kutub. Ya, nggak tahu wali kutubnya itu wali kutub beneran ataukah wali kutub brandingan. Karena kemarin seperti yang kita bacakan dari kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fi bayan wujubi tahadduts bin ni'ami al itlaq, karya dari siapa namanya, Syekh Abdullah Asy'arani, beliau menceritakan boro-boro seorang itu bisa mengetahui bahwa orang lain itu adalah wali kutub karena dia tidak pernah masuk dalam dimensi kewalian itu. Apalagi wali kutub, begitu kan? Ini ajaran tasawuf, ajaran tarekat seperti itu. Jangankan untuk mengetahui seseorang itu statusnya adalah seorang wali. Sulit. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa si fulan adalah seorang wali sementara kita ini belum masuk dalam dimensi mereka. Apalagi seorang wali kutub. Bahkan para wali-wali itu ya tidak berani dan tidak mampu untuk berdekatan dengan seorang wali kutub. Kemarin sudah kita ulas. Kemarin seperti kita sudah ulas. Boro-boro. Kesimpulannya tentang nasab itu yang nggak bersambung intinya mah. Intinya nggak bersambung. Nah, cuman argumentasinya kan banyak begitu kan. Ya. La ilaha illallah. Insyaallah bro. Nah, lanjut. Nggak mungkin. Jadi kita bedakan nih bab ilmiah tadi sekarang. Ini sekarang bab akidah. Bab akidah ya. Tadi di awal sudah kita ulas. Seorang wali itu dia itu tidak maksum. Tidak maksum. Artinya tidak melulu apa yang disampaikan oleh seorang wali itu adalah apa saja yang disampaikan oleh seorang wali itu pasti benarnya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia yakini itu adalah sebagai sebuah kebenaran, tetapi dengan berjalannya waktu, ya ternyata tidak. Karena apa? Yang namanya wali. Nah, namanya juga wali. Wali itu bisa salah, boleh salah, bisa salah seorang wali itu. Tapi nggak boleh dusta, nggak boleh bohong. Bukan walid jelasnya ya, bukan walid ya, jelasnya Ratu bagus. Nah, lanjut. Apalagi dalam tasawuf jangankan menyebutkan nasab ayah, nasab guru itu nggak boleh salah. Di hadis juga sama. Orang yang keliru nyebutin nasab gurunya atau gurunya itu bermasalah, bisa hadis mudalas, bisa muqallid, maklub dan muqallid segala macam. Oleh karena itu, saya yakin, hakul yakin. Yakin, hakul yakin. Yang tadi penulis ratib. Allah, penulis ratib. Mustahil. Menisbatkan dirinya, menasabkan sanad ayahnya, bukan kepada selain ayah itu. Berarti intinya dari sudut pandang ini, ya, yang baru disampaikan ini, ana hakul yakin, bahwasannya mustahil para wali-wali itu, para wali-wali kutub itu menasabkan dirinya kepada selain ayahnya. Dan pada ujungnya adalah husnuzan. Dan pada ujungnya adalah husnuzan. Meskipun haplogrupnya itu G garama. Ya. Meskipun tidak memiliki catatan, meskipun secara logika sesuai dengan yang dituturkan di dalam kitab usul fikih tadi itu, dari kitab Ghayatul Usul, kemudian kitab Jam'ul Jawame, nggak masuk kalau saya mah. Meskipun menggunakan sudut pandang tasawuf itu sendiri, ya, meskipun menggunakan sudut pandang tasawuf itu sendiri. G garangan. Nah, lanjut. Mereka orang yang akhwan nas, ya, akhshan nas, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada muhibbin, para habaib, pecinta para zuriat Nabi SAW, tidak usah khawatir bahwa zuriat Nabi yang memegang nasab itu, insya Allah mereka tidak berbohong atas nasabnya. Insya Allah ya, insya Allah tidak berbohong. Insya Allah tidak berbohong. Ya. Husnudon pada ujungnya itu husnudon. Ya. Oh ya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada paksaan, betul. Terus. Tapi ya para zuriat Nabi jangan senang dulu. Habib kalau nggak ngaji, alim nggak? Enggak lah. Ya nggak begitu aja. Habib kalau nggak ngaji, mending pakai gelar sayyid aja, nggak usah pakai Habib, mohon maaf. Pakai sayyid aja, itu lebih aman. Karena Al-Habib di Yaman, di Hadramaut, hanya untuk kibarul ulama. Jadi, kalau penulisan dari Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya, Fadlul Khalaf, Siratus Salaf, Siratul Khalaf, Siratus Salaf. Dalam kitab Siratus Salaf itu membagi generasi para habaib itu menjadi 4.
generasi. Di mana yang pertama itu disebut sebagai golongan para a'immah, para imam. Para imam ya. Al-imam al-muhajir ilallah, al-imam Ubaidillah dan seterusnya. Jadi dari masanya al-imam al-muhajir ilallah sampai kepada al-faqihil muqaddam, nah itu disebut imam. Nah, imam ya mirip Syiah lah, mirip Syiah. Nah, kemudian dari generasinya Al-Faqihil Muqaddam yang wafat pada tahun 654 sampai kepada generasinya Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu disebut sebagai Syekh. Syekh Al-Faqihil Muqaddam. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Saqaf, Syekh Abu Bakar Al-Idrus, Syekh Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran dan seterusnya, Syekh semuanya. Kemudian yang ketiga itu generasi dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai kepada abad 14 Hijriah. Nah, itu disebut sebagai Habib. Nah, jadi Habib ini apa namanya? Yang dimaksud itu adalah kibarul ulama. Ulama-ulama besarnya, tokoh-tokoh besarnya itu. Ya. Tuh. Nah, kemudian dari abad 14 Hijriah sampai sekarang itu gelarnya adalah Sayyid. Begitu ya. Ini kalau yang tertulis dalam kitab Siratus Salaf karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Pernah kita ulas juga itu. Terus. Ulasnya terserah. Mau menggunakan gelar Sayyid, memanggil Sayyid, tetapi ya harus dibuktikan dengan bukti yang segampang lah, nggak usah catatan-catatan. DNA saja sudah. Gampang itu. Ya, menggunakan DNA saja sudah. Nggak usah ribet-ribet. Ya, nggak usah sayid-sayitan. Pakai saja itu DNA-nya, apakah J1 kemudian FGC 10500 kemudian Z, nah dan seterusnya lah, itu yang paham Dr. Sugeng itu. Ya. Terus hanya untuk surat-surat yang aneh. Cuma di Indonesia udah kepalang basah, baru lahir main gundul aja Habib. Ya, akhirnya nama Habib yang agung itu menjadi rendah. Kelasnya jadi kurang tinggi. Ya, ini keprihatinan kita melihat perkembangan nasab. Namun ini tidak bisa dibendung lagi. Ya. Sudah menjadi istilah, maka beda istilah Habib di sana dengan Habib di sini. Al-Habib di negeri kita semua yang bernasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saya nggak meyakini. Dan yang terakhir ini kajian hadis. Hadis. Sebenarnya panjang ya. Ya, gimana? Tentang pentingnya mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW. Dulu saya termasuk tidak percaya dengan zuriat Nabi. Itu bahasa kita nggak percaya. 2006 baru percaya. Jadi bahasa Arab saya yang ala kadar ini, tapi kata teman-teman sih lumayan fasih. Ya, walaupun itu nggak semacam Habib Taufik, tapi lumayan lah. Lumayan lah. Ini bahasa Arab saya berkat saya ngaji kepada zuriat Al-Hasani dan Husaini. Kadang ajib, saya nggak tahu, semoga beliau masih hidup, Habib muda waktu itu. Habib Omar tiba-tiba dia bilang, saya mau ngaji mustalah hadis sama kamu. Saya bilang, Habib, mana mungkin anak ngajarin antum? Terus bilang, mau ngaji. Akhirnya dia datang bolak-balik ke asrama pesantren. Dan tidak mau. Saya menjelaskan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, maunya berbahasa Arab. Akhirnya 2006-2007 lidah saya masih kaku ngomong bahasa Arab. Berkah Al-Habib Muhammad namanya. Itu Allah angkat hal semua masyakil, semua halam di ini berkat ditanya sama Habib. Jadi saya mikir ini yang belajar ke saya, terus yang belajar ke dia. Allah. Jadi apa namanya, Dr. Ar-Razi Hashim itu lantaran mendapatkan keberkahan dari Habib Muhammad, siapa tadi itu nggak jelas. Jadi lisannya itu bisa menjadi fasih, subhanallah. Jadi fasih ya, fasih. Gitu Mbak Dewi. Ya. Terus, lanjut. Maka lisan ini pun Bapak Ibu bisa berceramah, bisa baca kitab, itu berkah. Allah kirim seorang zuriat Nabi SAW. Akhirnya dia belajar hadis kepada saya. Maksudnya saya dapat istinbat dari dia. Al-Madad An-Nabawi ya, limpahan berkah karomah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut. Maka benarlah kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Kullu nasabin inqata'a ila nasabi, kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua nasab. Nasab itu coba lihat. Ini pesan ada ayah saya nih. Saya Ar-Razasim bin Muhammad Nur Akmal bin Nur Muhammad bin Abdul Hamid. Di situ kita bingung. Ya, bingung. Mana lagi nih? Sampai di situ aja, persis seperti dikatakan Syekh Ahmad Khatib Al-Minqabawi, saya hanya tahu 4 nasab ke atas, persis. Saya hanya tahu 4 nasab ke atas. Coba tanya Al-Habib Taufik, coba tanya zuriat Al-Habib Al-Adrus, sampai Nabi Adam bisa baca. Benar ya? Itu yang disebut mukjizat nabawiyah. Jadi mukjizat Nabi ini ada 3. Quran, nasab, yang ketiga sanad. Sanad ini bagian saya. Karena kita nggak punya nasab, kita kejar lewat. Tapi tetap aja nggak bisa jadi Habib.
Allah. Ya, walaupun pakai sorban, aneh nggak bisa jadi Habib. Allah. Kenapa? Jadi mengakui ya bahwasanya Dr. Ar-Razi Hashim itu tidak akan bisa menjadi Habib. Nah, boleh. Nah, lanjut. Yang paling bisa kami kejar yang ahwal ini apa? Sifatnya Nabi SAW. Apa sifatnya Nabi SAW? Al-ilmu. Al-ilmu. Maka jika ada ahwal orang yang bukan zuriat Nabi ingin mengejar kemuliaan, dia dapat mengejar sifat Al-Muhammadi. Ya. Tapi zat Al-Muhammadi saya akan dapat pada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya senang juga, nggak bisa dikejar juga batinnya oleh orang yang punya zatnya. Jadi kalau Habib nggak ngaji, tetap nggak dapat si al-sifah Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah fastabikul khairat. Ya, kita lama-lama deh. Ya, alhamdulillah kami beberapa tahun khatam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, 6 kitab hadis, tambah kitab ini, kitab itu. Alhamdulillah untuk ngejar biar nur kita nggak ketinggalan nama zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jangan mau ketinggalan, nggak bisa baca Sahih Bukhari, udah maulidan aja tiap minggu. Kalau bisa malam baca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ahli syair itu ya? Gimana kalimatnya? Lah hafal itu? Habib Al-Kemi absen, siap Beb. Syukran Beb. Naam. Karena Muhammadun fi baitihi la yahtaju ila suruji. Saya lupa nih, ya, baru kemarin kita baca. Siapa yang ada Nabi Muhammad di rumahnya, dia tidak butuh lagi kepada suruj. Suruj jamak dari surat, cahaya, pelita. Ini keluar dari riwayat Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah ini bukan zuriat Nabi, bukan ahlul bait, bukan ahlul bait, bukan dari Abdul Muttalib, bukan. Itu binti Abi Bakar. Jatuh jarum lagi mau jahit. Bayangin nih, istri Nabi semua jahit. Jatuh jarumnya malam hari, cari udah pakai lampu nggak dapat. Tahu-tahu Sayyidina Nabi Nurul Wujud, Nurul Anwar, As-Siraj. Allah, Nurul Anwar, As-Siraj, Asy-Syams, Sayyidina Muhammad SAW masuk. Ketika kekasihku datang, wajahnya masuk ke dalam hujurahku. Itu wajahnya lebih terang dari rembulan purnama. Akhirnya itu jarum, di mana jatuhnya langsung aku tahu. Langsung diambil oleh Sayyidatina Aisyah. Inilah yang disebut dalam syair tadi. Orang yang jika ada Nabi Muhammad SAW dalam rumahnya tidak butuh lagi cahaya. Tapi dalam ilmu rohani ilmu tasawuf, al-bait al-haqiqi ay sadruka. Wa fi sadr fi bait wa huwa qalbuka. Di dalam diri kita ini ada rumah. Rumahnya bernama dada. Dada ini ada rumah lagi dalamnya, kamar lagi dalamnya bernama qalbu. Maka berkalamlah ulama-ulama aulia Allah, qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman, baitnya Allah. Kenapa dia jadi baitullah? Karena Allah memandang ke dalamnya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Kapan Allah memandang ke dalam qalbimu? Jika di dalamnya ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tidak akan lihat qalbu kita semua kecuali dalamnya ada nur cinta kepada beliau. Dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak cinta kepada zuriat Nabi Muhammad, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pewaris nasab, abaik. Pewaris ilmu, ulama. Itu yang disebut di hadis. Semua sanad ilmu terputus kecuali sanadku. Oleh karenanya kami waktu itu pewaris nasab adalah habaib. Pewaris ilmu adalah ulama. Haplo grupnya apa?